Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Video kali ini akan membahas tentang latihan akhir tahun atau PAT kelas 5 muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini nanti akan ada 25 soal pilihan ganda yang sesuai dengan kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam. Untuk lebih jelasnya langsung saja ya. KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, contohnya bisa berupa api, batu bara, dan benda yang bergesekan. Sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah A. Api, B. Batu bara, C. Matahari, D. Kompor. Silakan teman-teman mencoba untuk menjawab dulu ya. Jawaban yang tepat adalah C. Matahari. Selanjutnya nomor 2. Suhu dapat mempengaruhi perubahan suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut dengan A. Pemuaian, B. Penyusutan, C. Penyubliman, D. Pemanasan. Kita bahas satu-satu ya. Dari A. Pemuaian. Jadi kalau pemuaian itu bertambahnya ukuran panjang, lebar, luas karena terkena suhu panas. Jadi ini kebalikannya berarti ya. Yang A berarti bukan. Kalau yang B, berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, ini berarti penyusutan. Jadi jawabannya yaitu B. Nah, kalau yang C, penyubliman, itu merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Kalau yang D, pemanasan, jelas bukan ya. Oke, jadi jawabannya yaitu penyusutan. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Tutup panci terasa panas saat digunakan untuk memasak. 2. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. 3. Menetaskan telur ayam. 4. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. 5. Terjadinya angin darat dan angin laut. Yang merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Kita bahas satu-satu ya. Yang nomor 1, tutup panci terasa panas saat digunakan untuk memasak, itu termasuk peristiwa konduksi. Nah, sebelumnya teman-teman harus sudah tahu apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi, perpindahan panas itu ada 3. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat. Zat ini bisa zat padat, cair, atau gas. Lalu yang kedua ada konveksi. Perpindahan panas melalui zat perantara disertai perpindahan zat atau aliran zat. Jadi zatnya ini ikut berpindah. Beda dengan yang konduksi tadi. Nah, yang ketiga ini ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa perantara. Kita kembali ke soal lagi. Kalau tadi yang pertama itu termasuk peristiwa konduksi,
Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau atau sejenisnya ya ketika dipanaskan, itu berarti perpindahan panas secara konveksi karena ada zat perantara, juga ada gerakan perpindahan naik turunnya tadi, kacang hijaunya. Yang ketiga, menetaskan telur ayam, ini termasuk peristiwa radiasi. Karena panas berpindah tanpa zat perantara, jadi langsung dari cahaya lampu ke telur ayam. Lalu yang keempat, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Ini seperti tadi yang nomor 2, berarti konveksi. Lalu nomor 5, terjadinya angin darat dan angin laut. Ini juga termasuk peristiwa konveksi. Karena perpindahan panas dengan disertai perpindahan zat atau aliran zat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, 2, 4, dan 5. Sekarang nomor 4. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Peristiwa ini adalah salah satu contoh peristiwa A. Pemuaian, B. Penyusutan, C. Penyubliman, dan D. Pemanasan. Soal ini berkebalikan dengan soal nomor 2 tadi ya. Kalau tadi itu penyusutan, kalau yang ini berarti pemuaian atau bertambah ukuran suatu benda karena panas. Jadi antara dua batang rel itu diberi celah karena nanti saat panas relnya itu akan melengkung. Sehingga sudah jelas jawabannya A, pemuaian. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan daftar nama benda berikut. 1. Karet gelang, 2. Sendok plastik, 3. Paku besi, 4. Wajan aluminium, 5. Gelas kaca, 6. Kawat tembaga. Benda yang termasuk isolator ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 2, dan 3, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Kita review dulu ya, apa itu benda isolator, juga benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik, contohnya besi, aluminium, tembaga, dan benda logam yang lainnya. Lalu kalau isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan kalor atau panas, contohnya kayu, plastik, dan kain. Kembali ke soal. Nomor 1, karet gelang, ini berarti termasuk benda isolator. Yang kedua, sendok plastik, berarti plastik juga termasuk isolator. Yang ketiga, paku besi, ini termasuk konduktor. Yang keempat, wajan aluminium, ini termasuk konduktor. Yang nomor 5, gelas kaca, ini termasuk isolator. Dan nomor 6, kawat tembaga, ini termasuk benda konduktor. Jadi jawabannya yaitu A, 1, 2, dan 5. Selanjutnya nomor 6. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini disebabkan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami A. Pemuaian, B. Penyusutan, C. Penyubliman, D. Pemanasan. Jawabannya B. Penyusutan. Karena udara dingin, kabel mengalami pengurangan ukuran atau terjadinya penyusutan. Kalau seandainya kawat atau kabel dibuat tidak kendur, maka takutnya nanti kalau saat terjadi penyusutan pada malam hari, kabel akan putus. Sekarang nomor 7. Cermati tabel di bawah ini. Nama benda: 1. Es krim, 2. Karet, 3. Piring kaca, 4. Air terjun, 5. Balon gas. Sifat: A. Lentur, B. Mudah pecah, C. Mudah mencair, D. Mudah terbang, E. Mengalir ke tempat rendah.
Pasangan yang tepat antara nama benda dan sifatnya adalah A. 1B, 2C, 3D, 4E, B. 2A, 3C, 5F, 6B, C. 1C, 2A, 3B, 4E, atau D. 2C, 3A, 4D, dan 5F. Silahkan teman-teman mencoba menjawab dulu. Coba kita pasangkan dulu. Nomor 1, es krim berarti mudah mencair berarti 1C. Nah, ini langsung kelihatan yang 1C itu ada di pilih C. Jadi langsung saja jawabannya yaitu C. Kita lanjutkan saja. 2A, karet bersifat lentur. Piring kaca 3B, piring kaca mudah pecah. 4E, air terjun mengalir ke tempat rendah. Lalu kalau optionnya ada 5, balon gas. Balon gas bersifat mudah terbang, 5D. Nah, teman-teman, itu merupakan contoh soal dalam 1 KD dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Untuk nomor 8 sampai dengan 13 ada di video selanjutnya. Jangan lupa nonton ya. Semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya.